Halo semua, perkenalkan nama saya Salahirin Aulia dengan NIM 23100 Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang paragraf efektif. Paragraf berasal dari bahasa Yunani, para yang memiliki arti sebelum, dan grafein yang berarti menulis. Paragraf merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Nah, secara umum terkait definisi dari paragraf, itu merupakan satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut itu merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik dan sintaksis. Nah, fungsi paragraf yang pertama agar tulisan itu tersusun secara sistematis. Yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Yang keempat, paragraf itu dijadikan pembatas antara bab satu dan bab lainnya. Nah, ciri-ciri paragraf secara umum, ciri-ciri dari paragraf itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, topik itu ditulis dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, dalam paragraf itu juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Kemudian yang keempat, paragraf itu dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Nah, ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian berdasarkan isinya, paragraf itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada paragraf eksposisi, yang kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf persuasi, keempat paragraf argumentatif, dan yang kelima adalah paragraf naratif. Kemudian berdasarkan letak gagasan utama, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf deduktif induktif. Kemudian masuk ke pola pengembangan paragraf. Nah, penulis itu dapat mengembangkan paragraf dengan satu pola tertentu atau kombinasi dua pola atau lebih. Yang pertama, ada secara alamiah atau paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Yang kedua, secara analogi, yaitu cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ditulis dalam karangannya. Ketiga, ada definisi, yaitu cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk mengembangkan pokok pikiran. Yang keempat, ada klasifikasi yang dikembangkan topik utamanya dengan cara mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Kemudian yang kelima, ada sebab akibat, di mana paragraf itu dapat memuat satu sebab atau beberapa akibat ataupun sebaliknya. Nah, satu akibat dan beberapa sebab. Kemudian yang keenam, ada komparatif dan kontrastif, di mana ini dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan. Kemudian ada pembentukan paragraf yang baik itu hendaknya memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kesatuan, kedua, kepaduan, dan juga kelengkapan. Itu merupakan pendapat dari Profesor Dr. Mohsidik tahun 2020. Kemudian untuk penjelasannya, untuk kesatuan pikiran itu artinya sebuah paragraf itu hanya memiliki satu pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, oleh karena itu pembentukan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus ditata secermat mungkin agar tidak terdapat kalimat penjelas yang menyimpang atau tidak berhubungan dan tidak mendukung pokok pikiran sebuah paragraf. Yang kedua, ada kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi, yaitu hubungan kepaduan antar kalimat dan urutan kalimat yang logis. Kedua adalah kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi, yaitu kepaduan antar kalimat dan urutan kalimat yang logis. Kemudian yang ketiga itu ada kelengkapan, di mana sebuah paragraf itu dapat dikatakan lengkap dan utuh jika memiliki pokok pikiran berupa kalimat utama dan pikiran penjelas yang berupa kalimat-kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat utama. Nah, sebuah paragraf itu dapat dikatakan tidak lengkap jika tidak memuat kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang mengembangkan kalimat utama. Oleh karena itu, unsur kelengkapan sebuah paragraf sering disebut dengan pengembangan. Kemudian setiap tulisan sebuah paragraf itu harus memenuhi beberapa syarat agar menjadi paragraf yang baik dan benar. Nah, syarat-syaratnya itu menurut Saputra tahun 2020, yang pertama, dia itu mempunyai satu tema yang jelas.
Nah, di situ adanya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Kemudian dia mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Kemudian yang ketiga, ada penulis itu harus memperhatikan ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan katanya. Kemudian yang keempat, penulis itu harus memperhatikan teknik penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam atau sejajar. Dan yang terakhir, penulis itu harus memperhatikan jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dalam kalimat, minimal 3 kalimat. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang paragraf efektif dalam video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.